Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Saya Igusti Ayu Agung Sintia Putri, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022 akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Bandung, di mana saya akan mengajar mapel kimia untuk siswa kelas 10 jurusan teknik audio video yang berjumlah 15 orang peserta didik. Berikut tayangan videonya. Silakan di luar Bintang Retniasi, Tia Febrianti, Ayu Suryantini, Cynthia, Ayu Kusuma, Sri Aprilianti, Listia Dewi sakit ya? Ya. Suasana Kurniati, oke. Berarti 2 orang sakit. Yang lain gimana? Sehat ya? Sehat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai silakan dicek dulu ya bagaimana kesiapan kalian belajar, pakaiannya, perhatian kalian apakah sudah rapi ya. Kemudian kalau ibu lihat kebersihan kelas juga sudah baik, dicek kembali kolom mejanya apakah sudah bersih? Sudah ya? Oke, kalau sudah bersih, kalian juga sudah siap untuk belajar, artinya kalian sudah memkondisikan diri untuk siap mengikuti pembelajaran ya. Namun sebelum ibu mulai anak-anak, kita akan mengadakan yang namanya pretest atau tes awal ya, di mana tes ini akan ibu laksanakan secara daring atau melalui HP kalian masing-masing ya. Silakan diambil HP-nya. Ada yang tidak bawa HP? Ada 1 orang ya. Oke, yang bawa HP silakan dilihat, sudah ibu kirimkan linknya ya. Sudah ibu kirimkan linknya, ibu ke suasana. Maaf ya, udah sopan ya. Nah, itu untuk linknya. Jadi silakan dijawab. Soalnya hanya 5 soal anak-anak ya. Waktunya ibu berikan untuk menjawab adalah 3 menit. Bisa dimulai dari sekarang. Jadi buka ya? Bisa.
sudah selesai? Ya, sudah selesai menjawab untuk 5 soalnya? Sudah. Kalau sudah, silakan di close dulu HP-nya, ya. Karena sesuai dengan kesepakatan kita minggu sebelumnya bahwa saat pembelajaran kalau memang tidak diperlukan tidak boleh menggunakan handphone, ya. Nanti kalian akan menggunakan HP kalian ketika diskusi kelompok, ya. Paham ya? Oke, kalau sudah seperti itu, sesuai dengan apa yang sudah Ibu informasikan minggu lalu, bahwa hari ini kita akan membahas tentang asam basa dan pH indikator, ya. Nah, oke. Kira-kira gambar yang Ibu tampilkan gambar apa ya? Ada 8 gambar di layar monitor, ya. Ada 8 gambar yang bisa kalian lihat. Kira-kira kalau kalian lihat di monitor, kira-kira gambar ini berhubungan dengan apa ya? Ke-8 gambar ini. Asam basa. Oke, kalau kalian sudah tahu ini berhubungan dengan asam basa, kalian sudah mendapatkan materi asam basa di SMP dulu, ya. Kira-kira kalau Ibu tanya anak-anak, berapa gambar yang tergolong basa? Basa. Berapa gambar yang tergolong basa? 3? Yang lain ada jawaban yang beda? 4. Berapa orang yang jawab 3? Oke, 2 orang. Berapa orang yang jawab 4? Oke, sisanya. Bisakah kalian sebutkan gambar yang mana saja yang tergolong basa? Gambar yang nomor berapa? 3. Gambar 3. Terus? 4. Gambar 4. Terus? 3, 4, terus? 8, terus? 7. Maklum ya? Iya. Yang jawab 3 gambar yang mana aja tadi? 3, 4, dan 8. Parfum. Termasuk apa ya kira-kira ya? Asam atau basa? Masih ingatkah kalian apakah? Apa itu asam? Apa itu basa? Gimana ciri-cirinya? Kalau yang kalian temukan di kehidupan sehari-hari? Asam. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Jawaban atau pendapat? Gimana yuk? Kalau asam gimana? Rasanya asam. Iya, maksudnya asam ya. Kayak jeruk. Jeruk aslinya kan ada asam-asamnya ya. Atau mungkin basa? Asam. Enggak. Kalau yang basa penggolongannya tadi asam-asamnya asam. Kalau yang basa? Pernahkah kalian kalau pas mandi itu kalian nggak sengaja menggunakan sabun? Ya. Maksudnya gimana? Enggak kasar ya. Enggak karuan ya. Tapi jangan coba-coba ya. Kalian punya wipol di rumah kalian minum ya. Rasanya ya ini asam atau basa ya. Oke, Nana, kalau kalian bisa menggolongkan yang mana asam yang mana basa, setidaknya kalian masih melihat ya. Yang mana sih asam yang mana basa pada kehidupan sehari-hari. Itu. Karena materi ini berhubungan dengan materi kita hari ini. Nih. Oke, Nana. Ibu punya gelas di sini ya. Ibu punya gelas di sini. Kalau misalkan Ibu tanya ke kalian ya, misalkan gelas ini tidak berlabel nih. Ya. Ibu tanya, itu asam atau basa? Enggak tahu ya? Iya. Nah, misalkan nih Ibu punya gelas di kalian. Anak-anak, Ibu punya minuman untuk kalian. Ya, ini asam atau basa ya? Tahu nggak kalian? Lalu bagaimana cara kalian mengetahui? Oke, ada gambar apa di sini? Ada gambar orang minum ya? Oke, misalkan nih, aku bawakan kalian segelas cairan. Ya, misalkan pasti ke ini aku bawakan teman-teman. Ya. Coba kamu tebak ini asam atau basa? Misalkan, ya. Apakah boleh langsung kalian minum? Tidak. Apakah boleh langsung kalian cicipi? Tidak. Kenapa? Karena tidak tahu. Oke, ya. Karena kita tidak tahu di dalam cairan tersebut mengandung zat-zat apa saja. Iya, ada perbedaan yang berbeda. Ayo. Karena tidak semua yang ada di cairan bisa diminum. Oke, ada perbedaan yang berbeda lagi? Sama ya? Sama. Oke. Jangan langsung dikonsumsi apapun itu ya. Jadi kalau kalian ingin mengidentifikasi sesuatu ya, apakah
dicicipi ya, karena ada yang sifatnya bisa dikonsumsi, ada yang sifatnya tidak bisa dikonsumsi. Ini ya, tidak boleh. Ya. Wow, boleh ya? Bahaya. Nah, lalu anak-anak, ya, bagaimana cara kalian menguji apakah zat itu asam atau basa? Menggunakan Oke, menggunakan indikator ya. Apa sih itu indikator? Ada yang tahu? Alat untuk menguji. Ya, oke. Itu sudah sediakan gambar untuk kalian. Kira-kira gambar apa ya? Ada dua gambar, anak-anak, ya enggak? Gambar yang di atas dan gambar yang di bawah. Kalau yang di atas, mungkin kalian sudah pernah ketemu waktu di SMP ya? Ya enggak? Ada dua kertas di sana, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna merah. Kertas apa namanya? Kertas lakmus. Nah, biasanya kertas ini dipakai untuk menguji asam dan basa. Ya, ada yang masih ingat enggak? Kalau kertas lakmus merah dicelupkan ke asam basa, bagaimana perubahannya? Jadi biru. Angkat tangannya. Kalau kertas lakmus merah dicelupkan ke asam atau basa, bagaimana perubahannya? Angkat tangannya. Apakah berubah warna? Iya. Kalau yang merah ke asam? Tidak berubah ya? Tidak berubah. Kalau yang merah ke basa? Berubah jadi biru. Oke, sebaliknya sekarang. Kalau ada kertas biru dicelupkan ke asam, berubah nggak warnanya? Ayo, gimana? Masih ingat nggak kalau asam itu mengubah lakmus apa ke apa? Biru merah. Iya. Asam mengubah kertas lakmus ke merah. Artinya kalau merah dicelupkan ke asam berubah nggak? Enggak. Sebaliknya, kalau basa mengubah lakmus Merah. merah menjadi biru. Berarti kalau kertas celupkan yang biru berubah nggak warnanya? Enggak. Ya, itu kertas lakmus. Ya, Ibu bisa tanyakan seperti itu karena kalian sudah mempelajari di SMP. Sekarang, yang ini anak-anak, ini juga disebut dengan pH indikator. Ya, pH indikator ini sama untuk menguji asam atau basa. Sama seperti kertas lakmus, nanti si pH indikator ini juga menunjukkan perubahan warna ketika dicelupkan ke asam atau basa. Bedanya, kalau lakmus itu tidak ada rentang angka ya. Jadi dia cuma berubah jadi biru, berubah jadi merah, ya enggak? Nah, sedangkan kalau pH indikator itu ada rentangnya, ada angkanya ya. Oh, warnanya kuning rentangnya sekian. Warnanya oranye rentangnya sekian. Angkanya ada. Ya, artinya kalian bisa menentukan berapa pH atau kekuatan asam dan basa. Gitu. Ya, Nana ya. Nah, oke, untuk hari ini anak-anak, kalian akan belajar dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama adalah melalui penggalian informasi dan diskusi kelompok, peserta didik mampu mengidentifikasi sifat larutan asam basa berdasarkan pH indikator dengan benar. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi melalui penggalian informasi dan diskusi kelompok, peserta didik mampu mendeskripsikan konsep asam basa menurut Arrhenius ya dengan benar. Jadi dari tujuan pembelajaran yang Ibu sebutkan, kalian dapat membayangkan ya bahwa hari ini kalian akan berdiskusi kelompok untuk menentukan pH indikator asam basa ya enggak? Dan juga menentukan asam basa menurut Arrhenius. Nah, kebayang ya apa yang kita belajar hari ini ya? Oke anak-anak, selanjutnya punya video, silakan kalian tonton. Halo sobat sehat, ketemu kembali bersama saya Dr. Alfa. Kali ini kita akan membahas mengenai pH potensi hidrogen. pH dalam tubuh kita normalnya 7,3 sampai 7,4. Nah, tentang pH itu antara 1 sampai 14. pH 1 sampai 7 bersifat asam. Apa sih dampak yang terjadi apabila pH tubuh kita itu asam? Pertama akan berdampak ke dalam sistem pertulangan kita. Artinya apabila dalam tubuh darahnya bersifat asam, maka kalsium yang ada di tulang akan dilepaskan untuk menetralisir pH dalam tubuh. Sehingga
kalau itu terjadi terus-menerus, maka kalsium yang ada dalam tulang akan berkurang. Akibatnya apa? Maka badan kita akan terasa pegal-pegal, terus kemudian nyeri, hingga kalau itu berlangsung terus-menerus akan menyebabkan osteoporosis dan gangguan pada persendian. Yang kedua adalah apa yang terjadi pada sistem saraf. Sifat yang asam dalam pH tubuh kita akan menurunkan fungsi dari sel-sel saraf kita. Maka terkadang kita akan mengalami gangguan tidur, itu insomnia, kemudian gangguan dalam memori, mengingat atau demensia. Yang ketiga adalah akan berdampak adalah sistem sirkulasi tubuh kita. pH yang terlalu asam dalam tubuh kita itu akan memudahkan bakteri, virus dan jamur akan menempel ke dalam dinding pembuluh darah. Oleh karena itu akan lebih mudah menyebabkan infeksi dalam tubuh kita. Oleh karena itu orang dan akan menimbulkan infeksi saluran kecil. Oleh karena itu sebaiknya kita menjaga tubuh kita supaya pH kita dalam keadaan normal. Sekian dari saya, salam sehat. Oke, salam sehat. Ya, kira-kira anak-anak dari video yang sudah kalian saksikan itu tentang apa sih? Apa namanya? Tentang apa? Apa namanya? Intan tentang apa videonya? Iya, tentang pH tubuh. Ya enggak? pH itu berhubungan dengan apa? Tadi ada beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh pH yang terlalu asam katanya ya. pH, apa sih sebenarnya itu pH? Nah, pH inilah yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Apa itu pH? Ya, kenapa namanya pH asam? Ya, berapa pH asam? Ya, apakah basa juga memiliki pH? Berapa pH basa? Itu yang akan kita pelajari pada hari ini dengan berdiskusi kelompok. Ya. Oke, selanjutnya gambar apa nih Papa? Ada 3 gambar yang sudah ibu sediakan ya. Kalau kalian lihat gambar itu ada labelnya. Yang pertama ada HCl, yang kedua ada NaOH, yang ketiga ada H2SO4. Ya, ada asam klorida, ya, ada natrium hidroksida, ada asam sulfat H2SO4. Ya. Kira-kira di mana kalian bisa menemukan ini ya? Warung? Gimana? Dalam makanan atau minuman? Dalam laboratorium. Iya enggak? Iya. Kalau ibu tanya, yang mana yang tergolong asam, yang mana yang basa? Asam enggak? Asam sulfat. Oh ya, ini asam ya. Oke. Nah, anak-anak, kalau kalian bertemu dengan zat yang ada di lab, ya, yang berlabelkan seperti ini, ingat jangan dikonsumsi untuk mengecek apakah dia asam atau basa. Ya, nah kalian juga nantinya akan mengidentifikasi anak-anak yang mana asam, yang mana basa pada zat-zat yang terdapat di laboratorium ya, senyawa-senyawa ini menurut asam basa teorinya Archimedes. Paham ya? Jadi itu yang akan kita lakukan hari ini. Kalian sudah terbayang ya apa sih yang akan kita temukan? Oh, ada pH, ada ini lagi, ya enggak? Oke. Nah, dengan demikian anak-anak, agar kalian bisa memahami apa yang sudah ibu tayangkan kepada kalian ya. Silakan kalian ke kelompoknya masing-masing. Kita sudah membentuk kelompok 3 kelompok ya. Kelompok 1 ada di sini, nanti kelompok 2 di sini, kelompok 3 di belakang kelompok 2. Bisa ya? Silakan membentuk kelompok. Namanya saja ya, namanya saja.
Enggak, kamu panggil aja. Nanti teknisnya begini anak. Kalian jawab dari tabel yang pertama, ya. Nah, di tabel yang pertama itu adalah tabel untuk mengisi berapa PH sesuai dengan apa yang kalian lakukan di praktikum, ya. Kalian akan mengadakan praktikum sederhana melalui virtual lab, namanya virtual lab, ya, pet simulation. Nah, kalian bisa scan barcode atau kalian bisa masuk ke link yang sudah ibu kirimkan, ya. Nanti dicoba di sana, ya, perhatikan dulu. Di sana ada beberapa bahan atau zat yang kalian cobakan, ya. Kalian identifikasi nanti di sana muncul berapa pH-nya, Nana, dan kalian cari tahu kalau pH-nya sekian itu termasuk asam atau basa. Ya, itu yang pertama. Kemudian di kegiatan yang kedua itu ada tabel yang berikutnya, silakan dilihat. Ada tabel 2, ya, yang berita dan centang sesuai konsep asal basa menurut Arrhenius, yang itu, ya. Nah, nanti ada 5 zat di sini. Kalian cari di bahan ada yang sudah ibu sediakan, apakah dia termasuk asam atau basa dengan cara mencentang saja. Ya, itu kegiatan yang kedua. Terakhir adalah kegiatan menarik kesimpulan. Kalian silakan jawab pertanyaan yang sudah disediakan, ya, untuk menarik kesimpulan yang apa materi yang sudah kalian pelajari. Paham? Nanti akan dibuka di kelompoknya masing-masing. Jadi silakan dibuka dulu pet simulation-nya. Sudah dibuka? Sudah, ya. Baik, kalau sudah silakan berdiskusi. Waktunya singkat, hanya 20 menit dimulai dari sekarang. Oh ya, ibu lupa, kita belum menentukan kelompok, ya. Kelompok 1 siapa ketuanya? Ayu dan Kak Ayu. Oke. Kelompok 2 siapa ketuanya? Asik. Oke. Kelompok 3 siapa ketuanya? Oke. Untuk kesimpulan, kalau misalkan tabelnya tidak terlalu muat, kalian bawa ya.
Asam.
Saya akan menjelaskan tabel bagian 2. Oke, tabel 2 ya, perhatikan ya. Senyawa HCl termasuk asam. Senyawa NaOH termasuk basa. Senyawa H2SO4 termasuk asam. HNO3 termasuk asam. KOH ya. Oke. Tangan kembali nomor 2 yuk. Itu tangan nomor 2. Nah, tadi kan sudah disebutkan sama Ayu ya, ada perbedaan jawaban nggak? Apa sama? Sama. Oke, apakah hasil kalian seperti ini? Iya. Ya. Jadi HCl-nya asam, NaOH-nya basa, H2SO4 asam, HNO3 asam, KOH asam. Oke. Ya. Sebelum ke kelompok 3 yang akan menyampaikan kesimpulan, mari kita bahas dulu untuk kegiatan kalian ya. Oke, untuk yang pertama kalian harus seperti ini ya. Ada beberapa bahan dan juga ada pH-nya. Ya. Nah, kemudian kalian juga sudah kelompokkan apakah zat tersebut termasuk asam atau basa, ya enggak? Nah, dari tabel ini anak-anak, dapatkah kalian menyebutkan berapa pH asam? Angkat tangannya. Ayo. Kurang dari 7. Yang mana saja yang kurang dari 7 pH-nya? Ada susu, ada soda. Nah, itu ya. pH di bawah 7 termasuk asam. Kemudian dapatkah kalian menyebutkan berapa pH dari basa? Lebih dari 7. Kalau kita perhatikan di tabel, yang mana yang termasuk basa? Sabun mandi. Air termasuk basa? Lalu air termasuk apa ya? Oke, air termasuk netral karena pH-nya sama dengan 7. Oke, berikutnya kalian juga sudah menyebutkan. Nah, ini ya tabel yang sudah kalian diskusikan ya. Dari tabel ini anak-anak, dapatkah kalian menyebutkan apa perbedaan asam basa menurut Arrhenius? Lihat ya, ada HCl asam, H2SO4 itu juga asam. Kemudian HNO3 asam. Ya, kemudian ada NaOH, ada KOH. Berbeda nggak? Berbeda. Kalau senyawa asam dari tabel nih ya, dari tabel menurut Arrhenius, ya, yang bagian mana yang disebut dengan asam? Yang menghasilkan Senyawa yang apabila teroksidasi di dalam bintang bisa? Oke. Oh, oke ayo. senyawa asam adalah senyawa yang apabila teroksidasi di dalam air akan menghasilkan ion H+ atau ion hidrogen. Oke, akan menghasilkan ion H positif atau ion hidrogen apabila terionisasi dalam air, ya. Nah, ciri-cirinya bagaimana anak-anak? Silakan perhatikan di tabel, ya. Kalau misalkan dia terionisasi kan ada H+-nya ya. Itu biasanya ciri-cirinya ada HCl, ya enggak? Ada H2SO4, H-nya. Kemudian ada HNO3, ya. Dijelaskan sekarang. Misalkan ada HCl ya, ada HCl, HCl larutan. Kalau dia terionisasi dalam air, maka dia akan menghasilkan ion apa? H positif. Ya, ini larutan anak-anak, ditambah ini ada Cl min. Itu ya. Nah, apabila dia membentuk ion H positif, ini disebut dengan Asam. asam. Paham ya? Nah, itu asam. Kalau basa, dia kalau terionisasi dalam air akan menghasilkan ion OH- atau ion hidroksida. Contoh, ibu ambil contoh yang ini ya. Ada NaOH. Oke, kalau dia terionisasi menjadi Na positif, ya, ditambah OH negatif. Nah, ini yang disebut dengan ion hidroksida atau OH-, ya.
Maka kalau kalian temukan senyawa-senyawa yang berakhiran seperti NaOH, KOH, ya, LiOH, MgOH 2 kali, itu namanya basa. Itu menurut teori Arrhenius. Paham ya bedanya? Oke. Silakan kalian amati video itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalian pernah kalau asam, basa masam, dan basa artinya pasif. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan asam dan basa menurut ilmu kimia? Yuk ikuti video penjelasan tentang teori asam basa berikut ini. Sahabat juara, sebenarnya asam dan basa tidak dibedakan berdasarkan rasanya. Karena tidak semua asam rasanya masam dan tidak semua basa rasanya pahit. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan membahas tentang teori asam dan basa menurut ilmu kimia. Yang pertama adalah teori Arrhenius. Menurut teori Arrhenius, asam adalah zat yang menghasilkan ion H+ dalam air, sedangkan basa adalah zat yang menghasilkan kloroplamin dalam air. Batasannya menurut konsep ini adalah larutnya hanya air. Dan proses pembahasannya adalah mencari konsentrasi H+, konsentrasi amin, dan konsentrasi pH. Reaksi asam basa itu akan menghasilkan garam dan air. Kita lihat contoh berikut ini. HCl itu disebut asam karena menghasilkan ion H+, sedangkan KOH disebut basa karena menghasilkan ion amin. Nah, reaksi asam dan basa akan menghasilkan garam dan air seperti itu. Nah ya, itu reaksinya ya. Selanjutnya teori Oke anak-anak, sudah thank you ternyata ya. Oke, dari penjelasan yang tadi Ibu sudah paparkan ke kalian ya, mulai dari pH, kemudian mulai dari teori asam basa menurut Arrhenius. Apakah sudah dipahami? Sudah ya? Apakah ada pertanyaan atau hal yang belum kalian mengerti? Tidak? Sudah paham ya? Kalau begitu silakan kelompok 3 menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi. Perkenalkan, nama saya Nina Priyanti, perwakilan dari kelompok 1. Selanjutnya saya di sini akan mengevaluasi pemecahan masalah dalam materi yang diberikan oleh peserta. Di sini kami memiliki 2 kesimpulan pada materi hari ini. Yang pertama, ada perbedaan pH yang dimiliki oleh asam dan basa. Asam memiliki pH di bawah 7, sedangkan basa memiliki pH di atas 7. Kesimpulan kedua, perbedaan asam dan basa menurut teori asam dan basa Arrhenius. Senyawa asam adalah senyawa yang apabila teroksidasi di dalam air akan menghasilkan ion H+ atau ion hidrogen. Contoh HCl dan H2SO4. Sedangkan senyawa basa ialah senyawa yang apabila teroksidasi di dalam senyawa air akan menghasilkan ion OH- atau ion hidroksida. Oke, tepuk tangan untuk warga. Silakan duduk. Jadi dari kelompok 1 ya, kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Jadi dari apa yang sudah disampaikan oleh Tia, perwakilan kelompok 1, ada 2 kesimpulan yang disampaikan ya. Apakah ada yang bisa mengulang kembali kira-kira apa kesimpulan yang pertama? Oke, Bunda. Perbedaan pH yang dimiliki oleh asam dan basa yaitu asam memiliki pH di bawah 7, sedangkan basa memiliki pH di atas 7. Oke, yang pertama adalah pH asam di bawah 7, pH basa di atas 7, dan pH untuk netral adalah 7. Ya, apa contoh senyawa yang netral? Yang Air. Yang kedua, siapa yang bisa? Oke, Retniasi. Perbedaan asam dan basa menurut teori asam dan basa Arrhenius yaitu senyawa asam adalah senyawa yang apabila teroksidasi di dalam air akan menghasilkan ion H+
atau ion hidrogen, contoh HCl dan H2SO4. Sedangkan senyawa basa ialah senyawa yang apabila teroksidasi di dalam air akan menghasilkan ion kohamin atau ion hidroksida. Oke, kesimpulan kedua, ya. Menurut teori Arrhenius, untuk dapat membedakan asam dan basa, ya, apabila terionisasi senyawa dalam air, kalau yang asam akan memproduksi ion H+ atau ion hidrogen, sedangkan kalau basa dia akan menghasilkan ion OH atau ion hidroksida. Kalau asam contohnya apa? Asam contohnya orange juice. Senyawa asam contohnya Arrhenius, ya, HCl, H2SO4, ya enggak? Kalau basa ya, NaOH, ya, ada NaOH, ya, yang ada OH. Ya, paham ya? Oke, apakah sudah bisa dimengerti? Nah, karena sudah bisa dimengerti, sekarang ibu minta satu orang deh untuk merefleksikan pembelajaran hari ini, ya. Bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pelajaran, ya? Apakah Ibu Cynthia terlalu cepat untuk menyampaikan materi? Apakah yang Ibu jelaskan sudah dapat kalian mengerti? Silakan satu orang. Siapa kira-kira yang mau? Siapa kira-kira yang mau? Oke, Ibu tunjuk ya. Gimana nih? Ini aja, ya. Oke, Sri, gimana perasaanmu? Gimana perasaanmu mengikuti pelajaran? Senang ya? Apakah dimengerti? Bisa. Asike, apakah Bu Cynthia menyampaikan materi terlalu cepat? Tidak, benar ya? Benar ya, Asike ya? Jelas ya, Asike ya? Oke. Apakah media yang Ibu sampaikan dapat membantu kalian memahami materi? Oke, tepuk tangan untuk kalian sudah merefleksikan untuk Ibu juga akan merefleksikan untuk kalian, ya. Jadi kalian sangat semangat untuk hari ini, ya. Dibuktikan dengan senyumnya Asike, dibuktikan dengan bagaimana jawaban kalian yang bersemangat, ya kan? Bagaimana cara kalian berdiskusi di kelompoknya masing-masing dan mempresentasikan untuk hasil kelompok. Apakah sudah bisa dipahami? Kalau bisa, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik ya. Oke, ayo. Sudah ya? Karena kalian sudah paham, nah itu ingin mengecek nih, benar nggak kalian paham? Ya, karena di awal sudah mengadakan tes awal, nah sekarang kalau di akhir juga ada tesnya yang namanya tes. Silakan kalian ambil HP kalian, kecuali suasana ya, itu akan memberikan tesnya. Oke, Ibu akan kirimkan linknya di grup, silakan dicek grupnya. Sudah terkirim ya? Baik anak-anak, soalnya sama dengan di awal 5 soal, silakan kalian jawab. Waktunya hanya 3 menit, dimulai dari sekarang. 1 menit lagi.
mengadakan yang namanya praktikum untuk masa-masa dengan menggunakan indikator alam. Ya, apa-apa saja yang harus kalian bawa nanti akan diinfokan di grup. Ya, kita akan mengadakan praktikum sederhana. Jadi silakan kalian bawa apa yang nanti ibu akan infokan. Paham ya? Nah, kelompoknya tetap seperti ini. Nanti minggu depan hanya kalian bawa dia ke kelompok yang dimaksud. Ya, paham ya? Ya. Apa ada pertanyaan? Tidak. Tidak ya? Benar ya? Tidak. Tidak ada pertanyaan tidak? Tidak. Suasana ada? Ternyata ada? Stephanie? Paham semua? Oke, terima kasih untuk kerjasamanya hari ini anak-anak. Pembelajaran kita sangat kondusif ya, kalian sangat semangat. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Parabel 1. Om Santi 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 Om. Selamat pagi, terima kasih.